Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang dari antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimanakah pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, nubuat Imam Besar Kayafas memastikan tentang nilai universalitas dari penderitaan yang dialami oleh Yesus. Melalui pengorbanannya, Yesus mengumpulkan dan mempersatukan semua bangsa yang tercerai-berai. Kita belajar dari sini bahwa kehadiran Yesus berjuang untuk mengumpulkan orang yang tercerai-berai. Maka permenungan dan pertanyaan buat kita, apakah kehadiran kita mempersatukan atau memecah belah dalam kehidupan kita? Kita harus membawa sikap Yesus ini, yaitu mempersatukan. Dimanapun kita hidup, akan ada beda pendapat. Akan ada orang yang menyukai dan tidak menyukai kehadiran kita. Tapi mari kehadiran kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus mempersatukan yang tercerai-berai. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Maka mari Bapak Ibu, dalam keluarga kita berdoa sekuat tenaga agar keluarga kita disatukan setiap hari. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun persoalan yang sedang keluarga hadapi, masing-masing pribadi berdoa
agar dia menjadi pribadi yang mempersatukan sekalipun ada salah paham. Ini yang jauh lebih penting, yang kita patut pelajari dari sikap hidup Yesus. Nilai universalitas, nilai persatuan. Dia mengorbankan dirinya agar semua orang boleh dibawa kepada keselamatan. Kita juga diajak berbuat demikian, mengorbankan hidup kita, kemauan kita, keinginan kita, egoisme pribadi kita, agar semua orang dibawa kepada keselamatan. Mari Bapak Ibu, kita memasuki minggu-minggu sengsara. Semoga kita mempersiapkan diri kita secara baik untuk menyambut Dia sebagai Sang Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan beban berat. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, tetapi selalu percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai hidup mereka dan kami semua. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami rahmat kesehatan dan kebahagiaan. Berikanlah kemampuan untuk memikul salib hidup kami masing-masing. Semoga dalam kehidupan ini kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.